Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak teman-teman yang bertanya pada saya, yaitu tentang ketenangan. Banyak sekali orang yang hidup penuh kesusahan, kesedihan, galau, stres, terpuruk, terguncang jiwa, macam-macam. Mengapa hidupnya nggak tenang? Mengapa hatinya nggak tenang, jiwanya nggak tenang? Jadi sebenarnya kita harus mencari tahu dahulu apa sih penyebab tidak tenang itu. Nah, tidak mungkin kita merasa tidak tenang itu nggak ada sebab, pasti ada sebab. Jadi sangat banyak ketika kita menghadapi suatu masalah, ujian dalam hidup, cobaan, kita pasti merasa tidak tenang. Jadi penyebabnya adalah karena ada masalah. Mengapa ketika ada masalah kok tidak tenang? Berarti masalah itu adalah sesuatu yang tidak kita inginkan, sehingga kita tidak tenang. Jadi sebenarnya kembali kepada ego. Apapun bentuk masalahnya, karena masih ada keegoan, maka disitulah yang membuat kita tidak tenang. Jadi banyaklah faktor masalah dalam hidup itu kan macam-macam. Ada keuangan, masalah difitnah, masalah dibenci orang, masalah kita itu dijahatin orang, ya macam-macam. Karena kita tidak ingin menerima sesuatu itu, di situ menjadi tidak tenang. Jadi contohnya lah dari segi rezeki atau keuangan. Mengapa kita kalau nggak ada uang tuh rasanya kacau itu, stres, nggak tenang? Karena apa? Karena kita butuh uang. Jadi ketika kita nggak punya uang, ya nggak tenang. Berarti keegoannya adalah tidak mengkehendaki ketika tak ada uang. Nah ini memang nih topiknya nih saya bolak-balik nih biar ngerti. Apalagi kita dijahatin orang, ada orang iri sama kita difitnah orang, kita dijelek-jelekin orang. Kita kan sesak dada rasanya kan. Makan gak enak, tidur gak enak, apa-apa gak enak. Kenapa? Kita masih ada ego, gak terima. Nah itulah keegoan, sehingga akan menyiksa diri kita sendiri. Contohnya kita dijelek-jelekin orang. Jadi ini saya bahas sesuai pertanyaan seorang sahabat. Dia nggak tenang hidupnya, selalu dijelek-jelekin orang. Padahal orang itu sudah ditolong oleh dirinya, sudah ditolong, tapi bukannya balas budi, malah kita yang dijelek-jelekin. Itu kan menjadi suatu keegoan. Karena kita merasa diri kita menolong, seharusnya kita mendapatkan kebaikan, tapi nyatanya malah kita dibalas dengan yang keburukan. Kan di situ letaknya ego. Jadi lebih enaknya itu kita tuh jangan pernah merasa memiliki. Jangan pernah merasa memiliki, merasa aku telah menolong. Nah, jangan. Karena kalau kita sudah merasa telah menolong, berarti kita mengharapkan kita itu dibalas dengan kebaikan. Saya sudah tolong kok, bukan dibalas dengan kebaikan. Kok malah saya diginiin? Nah, jadi kan tak terima. Jadi biar tenang itu sebenarnya ya kita harus melihat apa sih maksud Allah ini. Nah itu kita harus paham. Allah memberi ini maksudnya apa? Kalau saya ketika mendapatkan sesuatu yang berkaitan dengan ego, saya akan menilai, saya akan melihat, wah ini Allah sedang mendidik saya, Allah sedang memperkenalkan keegoan. Nah, jadi tidak mungkin kita akan mengenal yang namanya ego kalau kita itu keegoan kita belum dicabar. Istilahnya keegoan kita ini belum diusik. Bagaimana kita akan merasakan sakitnya itu?
Bagaimana kita akan pahamnya diri tak menerima itu kalau kita belum dikasih suatu kejadian yang gak enak. Nah, jadi jangan kita melihat masalahnya, lihat maksud Allah apa sih. Mungkin harga diri kita diinjak-injak. Saya ini inginnya dihargai, ya ego kita itu pinginnya dihargai, pinginnya disenangi orang, pinginnya dibaikin oleh orang. Tapi nyatanya kok saya diperlakukan buruk. Nah, itu kan gak sesuai dengan keegoan kita, sakit, sehingga menjadi kita tidak tenang. Jadi macam mana menghilangkan keegoan? Ya harus kenal dulu yang ego itu yang mana. Kalau saya ya, misalnya ada orang fitnah, menjelek-jelekkan diri saya, ya paling kalau memang yang dia jelek-jelekkan itu tidak benar, ya ngapain kita takut? Dosa dia tanggung sendiri, kita ngapain ikut-ikut susah? Sebenarnya orang yang benci kepada kita itu sebenarnya orang itu adalah yang sedang menderita. Kita jangan ikut-ikut menderita. Orang itu sedang ditimpa suatu penyakit hati. Kita jangan ikut-ikut jadi penyakit hati. Memang kemarahan, kebencian itu bisa menular. Ketika kita dibenci oleh orang lain, kita pun pasti secara tidak sadar kita akan membenci orang itu. Nah, itu kalau kita nggak sadar. Tapi kalau bagi saya, ketika saya dibenci orang, saya tidak akan ikut-ikut membenci. Untuk apa? Berarti kita telah tertular penyakit dirinya. Serahkan aja kepada Allah, bergantung pada Allah, berserah diri pada Allah. Jadi ego ini memang berat. Kecil atau besarnya keegoan itu tergantung keimanan kita masing-masing. Jadi jangan bilang, wah saya sudah makrifat, saya sudah kenal diri, saya nggak ego lagi. Jangan. Justru orang yang sudah kenal diri itu keegonya lebih hebat lagi, lebih gila lagi. Nah, tetapi karena dia sudah kenal, dia paham, sehingga ia bisa mengabaikan. Bukan berarti nggak ada godaan. Nabi aja digoda, apalagi kita manusia biasa. Jadi ya intinya hanya satu, ego aja itu yang membuat kita tidak tenang, ya kan? Jadi bicara pengalaman lah. Saya bicara pengalaman. Saya pernah terpuruk nggak punya uang untuk membayar cicilan rumah aja, sampai 2 bulan saya tidak bayar. Sehingga saya tidak tenang. Ketakutan, was-was, mencekam. Waduh, macam mana ini kalau rumah saya ini nanti disita bank ini. Itulah keegoan. Tetapi setelah saya ikhlas, setelah saya ridho, setelah saya terima, saya tidak lagi mengikuti ego. Sudah capek saya usaha cari uang untuk membayar cicilan, gak dapat. Akhirnya saya berserah kepada Allah. Ya Allah, kalau rumah ini Engkau ambil ya Allah, aku ikhlas. Karena aku gak sanggup lagi mau bayar. Engkau yang menyempitkan rezekiku, sehingga aku gak bisa bayar. Semua ini kehendak-Mu, maunya diri-Mu. Aku gak bisa menolak ya Allah. Ini saya berdialog sama Allah. Kalau Engkau ambil, aku ikhlas, aku terima. Kalau memang itu mau. Nah, ketika saya ridho, saya ikhlas, saya nggak mengikuti ego lagi, tenang. Karena apa? Nggak ada lagi yang kita pertahankan, tuh nggak ada lagi. Tetapi apakah di situ kita kalah? Tidak. Justru ketika kita berserah diri kepada Allah, maka akan Allah berikan kuasanya. Dengan cara Allah, saya bisa bayar cicilan bank, dikasih jalan keluar yang gak disangka-sangka. Nah, jadi sebenarnya ya setiap masalah itu kita harus bergantung kepada Allah. Ketika kita dibuat tak berdaya, tak mampu, tak sanggup,
nggak bisa apa-apa lagi, ya udah ke Allah aja, serahkan aja pada Allah. Nah, jangan berontak. Hidup kalau berontak pasti tidak tenang, susah, stres, galau. Yang ada kalau sudah pikiran udah banyak itu pasti penyakit aja yang muncul. Jadi itu aja sebenarnya. Saya berantem sama istri berkata kasar kepada saya sebagai suami. Saya sebagai suami pasti nggak terima. Harga diri saya diinjak-injak. Nah, itulah ego suami. Tetapi setelah saya lepas itu keegoan sebagai suami, tenang. Istri mau bagaimanapun, ya saya senyum aja. Ngapain saya ikutin ego? Toh juga nanti saya nggak bisa tidur, saya nggak selera makan, mau apa-apa pikiran kacau, kan yang rugi diri kita sendiri. Ya, jadi intinya ego itu aja sebenarnya yang membuat kita nggak tenang tuh ego. Selagi masih ada ego, pasti nggak tenang. Apalagi masalah dalam hidup, pasti banyak masalah. Jadi kita tuh coba ketika diberi masalah dalam kehidupan, di situ kan keegoan kita tuh lagi berperang itu. Mauku ini nyatanya tidak seperti yang kita inginkan. Akhirnya kita susah, stres, galau, nggak tenang. Ya itu karena masih ada keinginan, karena bertolak belakang dengan kenyataan. Tetapi kalau kenyataan itu diterima, berarti kita udah melepas ego, itu udah melepas keegoan. Coba pelajarilah, dalam kehidupan kita tuh pasti sangat banyak yang berkaitan dengan ego. Entah di kerjaan, entah di rumah tangga, entah di tetangga, di masyarakat, banyak. Kalau kita turuti ego ya pastilah nggak tenang. Jadi selagi masih ada ego, itu kita nggak tenang. Ego itu aja seharusnya yang harus kita abaikan, kita singkirkan. Mauku ini, kenyataannya beda. Ya sudah, ikut aja kenyataannya, jangan ikut maunya kita. Kalau ikut maunya kita ya stres. Jadi sebenarnya kalau dibilang ya banyak orang yang nggak sayang pada dirinya sendiri karena nggak memahami ini. Ada masalah, wah bawa ke pikiran. Ada masalah, masukin ke hati. Udah itu nggak selera makan, nggak selera tidur, mau mandi aja malas ya kan. Apa-apa nggak enak, mau begini mau begitu, pikiran buntu, blank. Ya karena apa? Karena mengikuti ego. Kita kenali dulu yang namanya ego tuh sebenarnya yang mana sih ego itu. Jadi kita harus kenali. Sebenarnya enak ya, kalau dibilang orang yang bakal mengenal ego itu orang yang dikasih masalah, itu aja. Ketika dikasih masalah, di situ ego tuh muncul. Di situ kita bisa baca ego. Tapi kalau kita belum disentuh, belum diuji, belum diganggu, ya ego itu memang nggak muncul. Jadi semua kejadian itu sebenarnya banyak hikmah, banyak pelajaran, banyak kebaikan. Cuman kita hanya ngelihat masalah yang kita lihat, yang buruk-buruk, yang nggak enak. Tapi hikmahnya itu banyak kita nggak baca. Kalau orang yang benar-benar mengenal diri, belajar ilmu ketuhanan, dia akan melihat dan mengenali apa aja yang ada pada dirinya. Keinginan yang mana, ego itu yang mana, nafsu yang mana. Kalau kita bisa memahami, oh ini yang namanya ego ya. Ego itu sebenarnya bicara loh, cuman banyak orang nggak bisa dengar. Pernah nggak mendengar bahwa ego kita itu bicara, nafsu itu bicara? Ego itu sama juga bagian nafsu, cuman ego ini lebih kepada rasa memiliki. Contoh kita menyampaikan kebenaran, rupanya kita didebat sama orang.
pasti itu ego tuh akan berbisik, masa kamu kalah sama anak kemarin sore. Bantah dia, debat lagi, jawab lagi. Akhirnya kita mencari berbagai cara untuk mengalahkan lawan debat kita itu, sampai kita merasa menang, sampai lawan bicara kita itu nggak bisa menjawab lagi, baru kita puas. Nah, itulah ego. Akhirnya kita menang, puas, senang. Padahal kita itu nyatanya adalah kalah. Karena apa? Kita nggak kenal yang namanya ego. Kita nggak kenal bahwa kita ini terbujuk rayunya nafsu kita ini. Jadi coba diperdalam lagi, kita coba kenalilah yang namanya ego itu yang mana sih. Biasanya ego ini kalau kita tidak punya apa-apa, dia egonya akan kecil. Tapi kalau sudah merasa punya ini, punya itu, mampu ini, mampu itu, di situ bukan kecil lagi egonya, udah bapaknya ego itu. Akhirnya apa? Kita ya banyaklah berbuat salah dan dosa itu ya karena keegoan ini. Sebenarnya tentang ego nih sangat penting kita ulang-ulang. Karena orang yang berego itu larinya nanti ke sombong, ke angkuh, riya, takabur. Nah, jadi coba kita pahami lagi. Untuk teman-teman yang sekarang lagi ditimpa masalah, lagi stres, lagi galau, lagi nggak tenang, coba tuh egonya dilepas. Mauku ini, mauku itu, keinginanku ini, keinginanku itu dilepas, dibuang itu jauh-jauh itu. Jangan lagi ada keinginan. Ikuti aja kenyataan kehendak Allah yang sekarang ini apa, mengalir aja kita. Jangan kita berontak, jangan kita melawan. Selagi kita belum menerima itu, pasti nggak tenang hidup ini. Jadi semoga ini bisa dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.